Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang air laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun atau bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Pada praktikum kali ini ada beberapa faktor yang dilihat. Yang pertama, ada gelombang karena adanya angin. Gelombang yang disebabkan oleh angin dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus dan sepanjang pantai, serta menyebabkan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan pantai. Gelombang merupakan faktor utama di dalam penentuan tata letak atau layout pelabuhan, alur pelayaran, perencanaan bangunan pantai, dan sebagainya. Melalui percobaan ini, kita dapat mengamati secara visual bagaimana angin dapat menyebabkan terbentuknya gelombang dan mempengaruhi gerakan kapal yang mengapung di atas air. Dalam hal ini, memberikan pemahaman dasar tentang interaksi antara angin dan permukaan air dalam pembangkitan gelombang parameter yang dihitung. Gelombang karena adanya perselisihan kapal. Gelombang akibat perselisihan kapal biasanya terjadi ketika kapal-kapal saling bertabrakan atau berada dalam jarak yang sangat dekat sehingga menciptakan gelombang yang besar. Gelombang ini bisa mengganggu kapal lain di sekitarnya dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan atau kecelakaan tambahan. Di sini dapat kita amati gerakan kapal yang disebabkan oleh gerakan perselisihan dua kapal. Ketika dengan kecepatan relatif tinggi dalam jarak dekat, terjadi tekanan tinggi yang terbentuk di antara dua kapal, menyebabkan kapal saling menolak. Gelombang karena jatuhnya benda asing. Gelombang yang disebabkan oleh jatuhnya benda asing ke dalam air disebut gelombang berlubang atau gelombang soliter. Benda asing tersebut bisa berupa meteor, pecahan gunung es, atau benda besar lainnya yang jatuh ke dalam air dengan kecepatan tinggi. Ketika benda tersebut menembus permukaan air, ia menciptakan gelombang besar yang menyebar keluar dari titik dampak. Gelombang ini bisa sangat besar dan merusak jika benda yang jatuh cukup besar. Mereka juga bisa menjadi bahaya bagi kapal dan struktur pantai di sekitarnya. Di sini dapat kita amati jatuhnya benda asing ke permukaan air akan membentuk gelombang yang merambat secara radial dari titik jatuhnya benda. Semakin besar ukuran dan massa benda yang dijatuhkan, semakin besar pula amplitude gelombang yang dihasilkan. Semakin tinggi jatuhnya benda, semakin besar pula energi yang ditransfer ke permukaan air, menghasilkan gelombang dengan amplitudo yang lebih besar. Gelombang yang terbentuk akan mempengaruhi gerakan kapal, menimbulkan isolasi atau guncangan pada kapal. Praktik ini memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana gelombang dapat terbentuk akibat gangguan eksternal pada permukaan air dan bagaimana gelombang tersebut dapat mempengaruhi benda-benda yang ada di sekitarnya, termasuk kapal dalam skala kecil. Rolling pada kapal laut adalah gerakan memutar kapal menurut sumbu memanjang X. Gerakan ini disebabkan oleh gaya dari luar maupun dari kapal sendiri, seperti gelombang laut, tiupan angin, dan pergeseran benda-benda di dalam kapal. Rolling atau oleng pada model kapal di kolam dengan meletakkan batu kecil di dalam kapal dapat menjadi demonstrasi yang baik tentang konsep stabilitas kapal. Berikut adalah beberapa langkah yang kami buat, yaitu siapkan model kapal yang memiliki dek terbuka atau ruang muatan. Pastikan kapal cukup besar untuk menampung beberapa batu kecil.
Temukan beberapa batu kecil yang ukurannya sesuai untuk diletakkan di dalam model kapal. Pastikan batu-batu tersebut tidak terlalu besar yang dapat menyebabkan kapal tenggelam. Letakkan model kapal di dalam kolam renang atau bak air yang cukup besar untuk memungkinkan kapal bergerak bebas. Amati bagaimana kapal mengapung dan stabilitas awalnya di air tanpa muatan tambahan. Secara perlahan, letakkan batu-batu kecil ke dalam kapal satu persatu. Tempatkan batu di tengah kapal untuk menjaga keseimbangan. Setelah menambahkan masing-masing batu, amati bagaimana stabilitas kapal berubah. Kapal mungkin akan mulai bergoyang atau oleng lebih banyak saat batu ditambahkan. Lanjutkan menambahkan batu hingga kapal menunjukkan oleng yang signifikan atau bahkan terbalik. Ini menunjukkan batas stabilitas kapal dengan muatan tersebut. Dari eksperimen yang kami buat, menunjukkan konsep stabilitas kapal stabil dan distribusi berat muatan tidak dapat mempengaruhi oleng atau bahkan kemampuan kapal untuk tetap mengapung. Ini merupakan menyoroti pentingnya pemuatan yang tepat dan distribusi berat di kapal sungguhan untuk menjaga stabilitas dan keselamatan pelayaran. Inclining test atau pengujian kemiringan kapal merupakan pengujian pada kapal dengan tujuan untuk mendapatkan berat dan titik berat atau center of gravity kapal kosong. Untuk melakukan pengujian inclining test ini diperlukan general arrangement kapal, kapasitas tangki atau tank kapasitas plane, kurva hidrostatik dan draft mark kapal. Adapun langkah-langkah percobaan, yang pertama, pastikan kapal tidak trim dan tidak oleng. Kedua, tempatkan pemberat dan pendulum pada garis centerline, ukur jarak AB. Ketiga, pindahkan pemberat melintang kapal ke kanan sejauh jarak yang sudah ditentukan. Tunggu beberapa saat sampai kapal stabil. Catat jarak simpangan pendulum, jarak BC. Terakhir, pindahkan pemberat kapal kembali ke garis centerline. Pastikan pendulum tepat pada garis centerline. Selanjutnya ada persyaratan kondisi beban kerja pada inclining test. Yang pertama, untuk pengujian kemiringan sebaiknya menggunakan beban uji berupa benda padat. Kedua, penggunaan perpindahan air ballast untuk perlindungan kapal harus dihindari kecuali jika tidak memungkinkan untuk penutupan kapal dengan beban uji yang padat. Terakhir, beban uji harus cukup untuk menutup kapal paling sedikit 1 derajat dan paling besar 4 derajat pada setiap sisi kapal terhitung dari posisi awal.